Jadi kalau kita belum mampu untuk berhaji, tidak berdosa. Allah menyatakan begitu. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa qala aidan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha sawafa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Artinya, aku dan kita semua berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta, baik unta itu kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru negeri yang jauh. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan daripadanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya. Dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki yang terikat ataupun tidak diikat.
Kemudian apabila telah rebah binatang korban itu, maka makanlah sebahagian daripadanya, dan beri makanlah orang-orang yang merasa dirinya cukup dan orang-orang miskin yang tidak meminta. Demikianlah kami tundukkan binatang-binatang korban itu untukmu, agar kamu bersyukur. Al-Quran surat nomor 22 ayat 27 dan ayat 37. Ayat itu kita pilih karena ada dua ibadah yang akan dilakukan oleh orang Islam yang mampu. Pertama berhaji, yang kedua berkorban. Kaum muslimin, kalau masuk waktu salat, orang yang mengumandangkan kalimat-kalimat Allah itu disebut muazzin. Artinya orang yang menyeru untuk salat. Jadi kalimat Allahu Akbar sampai la ilaha illallah yang disusun begitu rupa oleh Rasulullah adalah kalimat untuk mengajak orang mendirikan salat. Maka azan itu adalah pertanda waktu masuk. Nah, sebagian orang kini Pak nyolakukan lo azan ko di dalam kubur kutiko orang kadikubuat. Ini para jamaah amalan-amalan yang ditambah-tambah oleh umat Islam. Orang dalam kubur le dojo salat lagi. Tidak ada apa-apa. Kalau orang itu kita kuburkan pagi jam 8, belum masuk waktu. Untuk apa azan dikubur itu? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, maka kita orang Islam ini, di samping kita mendengar dan belajar, kita juga harus membaca. Karena kitab-kitab yang dulunya bahasa Arab sudah banyak dialih bahasakan ke bahasa kita. Kalau hadis ada namanya Bulughul Maram, ada Sahih Bukhari, ada hadis Uhad, ada hadis mutawatir. Kalau dulu yang bisa baca hadis itu adalah orang-orang yang sekolah di pesantren. Kaum muslimin sekarang, apakah mau kita menambah ilmu atau tidak, itu terpulang kepada kita masing-masing. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, maka di sini kalimatnya untuk mengajak manusia itu berhaji wa azin. Jadi fi'il amar. Ajaklah, serulah manusia itu untuk berhaji. Kalau orang itu terpanggil, dia akan datang dari pelosok yang jauh. Ini sudah terbukti bagi mata kita bahwa tidak saja di kampung Nabi itu orang datang berhaji, tapi di seluruh dunia umat Islam yang mampu datang ke sana untuk melaksanakan haji. Di zaman bapak-bapak beberapa tahun yang lalu, itu ada talangan bank untuk haji. Nah, di sini kita khilaf juga Pak. Karena yang haji itu mampu, tidak perlu berhutang di bank. Kaum muslimin para jamaah, yang namanya berhutang di bank itu akan berbunga. Dan bunga itu adalah riba.
untuk dibawa beribadah haji. Kaum muslimin, kalau kita lihat di jalan-jalan kan banyak sekarang macet. Karena apa? Karena mobil banyak kredit. Dipindah lo ke haji kredit, macet lo haji. Jadi kalau kita belum mampu untuk berhaji tidak berdosa. Allah menyatakan begitu. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi sadonya wak khilaf. Orang Kementerian Agama khilaf, ulama khilaf, orang nangkapai ni haji khilaf. Ambo raso ayat tulah dibaca dek seluruh ulama. Tak ada tidaknya. Ya kan? Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a. Walaupun ada uang, kan yang pertama itu uang tu man istata'a itu. Tapi ada 4 yang mengiringinya lagi. Kalau yang 4 ini tidak terpenuhi, juga tidak istita'ah namanya. Kalau masalah istita'ah dengan uang, itu bapak-bapak, ibu-ibu bermacam-macam cara diberikan oleh Allah. Bukan orang yang sengaja menabungkan uang saja. Saya dulu pindah ke kantor dari pabrik tahun 90. Batamu Jo Buya Sayuti Katab. Datuk lai baniek naik haji. Lai. Tandonya kata beliau. Tandonya. Kaum muslimin ambolah mana buang buya 700.000 baru isi tabungan tu. Tu yo macam. Cuma mencari ambo bau bukunya tu isu iyo je. Atau buku tabungan Malawih saja, iyo buku tabungan haji. Kalau dulu kita kan tidak ada waiting list karena tidak ada kredit. Maka kapan kita mendaftar, kita akan berangkat tahun itu. Mudah-mudahan bisa kembali seperti ini lagi di negara kita ini. Bagi kita yang belum mendaftar, ya kan? Kalau tidak mampu, tidak berdosa. Kita ingat-ingat itu. Tidak usah berutang untuk melaksanakan ibadah haji. 3 tahun saya di kantor personalia itu dipanggil lagi oleh beliau. Tua, hari Kamis Baisua itu kates karyawan teladan. Sangke itu setiap unit pak ampe ratus 8 balik tes. Kini kolah laya dojo itu kau tak tahu aleh. Awak lah pensiun kau tak ada tahu aje. Kapaya ke sana kau minta sedekah ke orang. Ada tahu aleh. Entah lihat dojo program karyawan teladan tu tak tahu aleh. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, dari sampai ratus 8 balik tu berbagai unit. Karena di kantor kau orang tak sebanyak di pabrik, maka jadi tampai ambo tu cie ambo saja. Di SDM tu kan ada beberapa biro. Di Kelat dulu tu ya, kemudian personalia, kemudian PTK 3 biro. Tapi ambo seorang sana. Tapi kalau orang pabrik, cie unit tu ada sampai ada 5. Karena banyak. Kaum muslimin kama ambo pai dulu. Ambo pulang ke kampung lu. Manga minta doa ke biaya. Tiba di rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wa andi, yo anaknya lah. Jadi biaya itu ndak sekali coba ustaz gambar do wa ang sekecil. Ambo tanyuan ke Ustaz Zafrul Jamal, wa ang tu orang kawak jangan tersinggung lo tu. Itu artinya yang terhormat. Jadi kalau ada orang bawa jawab tidak bawa. Artinya yang itu kecil Pak Zafrul Jamal. Kaum muslimin biaya doa nambo yo biaya. Tio hari waang dan doanya nak. Wamang kau minta doa na waang. Hari kami besok awak kates karyawan teladan. Itu kalau lulus
dibiayai dek PT Semen Padang untuk pai haji. Manangih biaya ko. Dah ada keluarga awak nampai haji ko lana idui ak samo jo bulu mati panjang ndak mu singkek ndak mu. Bansai idui samo berselimut kain kuyak delo kate kaki tampak delo ke bawah telingo terbuka. Dan doa waang mudah-mudahan lulus. Kaum muslimin, para jemaah, ketika tes tertulis tu, ndak ada nan tak dapat dan bocik ya. Pengetahuan umum, peraturan perusahaan, ya kan? Kemudian agama 3 saja. Soal pertanyaan agama 3 poin saja. Anam banyak tu pengetahuan umum jo peraturan Semen Padang. Kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika tu siapa RW? Rupa kaum muslimin lah lulus sambo tes tertulis tu. Tandanya datang tim tu kemari. Pengurus masjid ndak salah ambo Pak Damrah. Hanya tanya dah kecik ambo Pak Damrah. Lai sembahyang ustaz tu je. Itu. Kalau kapak RW nyo tanya jo tetangga, lain dak patangka bininya, lain dak rentenir, lain dak manti, lain dak bercelalek di bibir, bagaduh senyo ko jo tetangga. Rasanya ibu-ibu kalah lama tahu bojolio almarhum tu, ada terdengar ibu Rukmini tu bercakap jurang. Terdengar ibu ya do. Ana do. Cuma dan nyopon dia orangnya tu anak ustaz tu pacakak anak sia ketika ketik nanti bercakap. Banyaknya dulu tu orang lain anak ustaz orang bercakap je. Sedang anak nabi nya bunuh adiknya. Siapa tu? Tu Qabil Jabil. Apa lain anak ustaz? Kan? Akhirnya lebih bini nya ndak ada cakap lah. Tak ada lah. Nampak sih tak puncak iduan tu sekali kemarin. Tu banyak lah ada nang kanyulian. Jadi anak bujang melalala tu biasa saya tanya bu. Nya bujang. Jam berang na wak. Ya kan? Pun jan sangat berang na ke anak orang. Sebab nanti cucu wak ke cucu pula. Lihat tengah deh bu tu. Ini kan? Nya hidup ko semua joroda perhati tu mah. Ya kan? Jangan terlampau dibanding anak-anak orang. Beko cucu lebih mentiko dari itu lagi. Ya kan? Kenapa? Karena itu dunia anak-anak. Nah, sudah tu bapak-bapak, ibu-ibu, pilot tim ko ke rumah sakit lah. Awara kali orang ko berubek setahun. Ada karyawan ko pak, nang kerajo berubek panjang lah. Tak pernah sehat. Baru baik segera je. Atau tak produktif tu, tak jadi lulus. Sudah tu pilotnya kau orang membayar gaji. Dulu kan tak kabang gaji dah. Abara gaji dibawa pulang. Ada karyawan kau pak, amplop saya tinggal. Magic jar bautang, blender bautang, rice cooker bautang, vacuum cleaner bautang, sadonya bautang. Tinggal amplop saja. Atau karyawan indak pandai duit ndak jadi je tu. Atau istrinya rentenir. Jadi banyak persyaratannya kerana teladan. Alhamdulillah ambo ditolong Allah lalu sadonya. Cuma pulang di Makkah tu kawan menyepui joto kan kata biangnya serius tu. Haji Bidin. Namu ambo ristawardi bangko pak imbau bidin tu biaya dinas. Akan macam-macam istita'ah tu. Ya kan? Kami dulu dengan Koloter Solo dan Agam. Di Solo tu ketika tu Pak Rusdi Lubis almarhum itu beliau Sekda Kabupaten Solo. Kemudian orang Padang menambah 33 orang. Itulah jamaah dari Peteng Semen Padang. Padang ko risikonya menambah pak. Kalau tidak cukup cik Kloter tukang tambah pak. Maka orang dari Padang harus siap. Bak duo ke wak bisa jo tak cabut.
Jangan dipisah nambo jo kawan nambo. Anda bisa orang Padang ada itu. Iya kan? Tak cukup kalau ter kabupaten tu, orang Padang penambah. Karena inyon anda ke. Tu orang kabupaten Agam je. Kami tambah 33, cukup lah hampir 180 Boeing 7 sampai 7 nama lenggek tu. Ambo bertanya je orang Agam. Pak, barala monyo pak mana buang payaji ko. Dah do mana buang dah Ustaz. Bab itu pak, rumah ambo kana di jalan bebas nang kabuki ambacang tu ha. Lah diganti lah tabuik lo rumah balik balabih jo 2 ONH. Dulu ka ONH namanya, ongkos naik haji. Mendaftar ambo je. Mangko haji ambo ko namanya haji mahsur. Haji pengganti rumah kena gusur. Jadi macam-macam istitaat. Ini mengenai uang. Ada caranya bagi Allah. Tidak orang kaya saja. Kemudian kenapa jamaah itu setiap tahun banyak yang tua? Kalau kini kok sanang ketua-ketua payaji kok Pak. Ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu. Sebab nambah umur 65 tahun kate. Tak boleh untuk tahun kini. Apa nak menunggu jangan kecewa lo. Besok berubah lo itu. Karena apa? Dikhawatirkan virus masih ada. Orang tua-tua ini lebih rentan mendapatkan penyakit itu. Lebih-lebih awak kon tak sadonyo amuh baraja bahasa Arab pasar. Ya kan seketik damam lebau pai ke sakit. Ya kan? Nyo preso di dokter Arab tu. Ya kan? Kata dokter kau falashi. Orang awak kon tak pandai bahasa Arab pasaran tu sebagian. Kurang aja dokter siko ke falasi awak gejeknya. Kan ada kepercayaan orang kita ini bapak-bapak bahasa ado namanya palasi. Katanya menjilek bayi, kemudian bayi itu menceret, kaniangnya balubang atau jadi jelek palasi. Tapi kita lihat sama dengan orang azan dalam kuburan tadi, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Quran dan palasi itu. Yang ada orang berilmu sihir, itu ada. Dan jin itu dipelajari, sihir itu dosa besar. Pertama dosa besar itu asyirku billah. Yang kedua uququl walidain, mendurhakai kedua orang tua. Yang ketiga as-sihru, sihir. Jadi jangan dipelajari ilmu sihir itu. Itu ilmu tidak bermanfaat. Kalau orang berilmu sihir memang ada. Tapi nan palasi itu tidak ada dalam Quran juga hadis. Jadi anak kecil dokter Arab tadi itu Ustaz. Danya periksa orang tua. Fala orang Arab kau tidak amuah mai duit anuru fakir tu Pak. Ibu nan nado bisa manstel TV mambil siaran Madinah. Ya kan? Kan kalau Madinah tu hadis senyo baca. Celiklah di TV Madinah tu hadis. Kalau TV Makkah baca Quran saya. Coba simak orang baca hadis itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal. Kalau ambo di pesantren dulu diajar di guru tu ndak qal tu do qala. Di duian barisnya di belakang. Tapi orang Arab ndak mau itu. Qal. Jadi fala syai'un tadi, fala syi' sebenarnya bacanya fala syai'un. Anyo sabui di dokter Arab tu falashi. Artinya ndak ba'a ibu do minum mubek ko tu minum air putih banyak-banyak. Jadi di masa dokter Pak kalau awak damam nyo suruh banyak-banyak meminum air putih. Ai ko air putih ndak dapat dak. Ini bapak ini. Air putih. Ya. Jadi bapak ibu kaum muslimin yang terhormat nan kapai haji
Bahasa Arab pasar tu dipelajari je seketik-seketik. Bahasa Arab pasar tu tidak beraturan serupa bahasa Arab sekolah tu. Kalau orang belajar bahasa Arab di TV itu bahasa Arab sekolah tu, Pak. Ya kan? Kalau bahasa Arab pasar tu sama je, Pak, dipotong-potong saya. Awak kalau bertanya hari ke kawan kan tak ada awak bertanya pukul bara hari. Tak ada awak tanya sebetul kan? Kurari. Ya kan? Kurari. Ya kan? Tapi awaklah mengerti je. Begitu je orang Arab itu. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, setelah biaya itu ada, istita'ah dengan itu, maka disuruh kita lagi ke puskesmas. Mungkin jo kesehatan ndak istita'ah. Kan ada awak nan tensi tinggi, ada nan HB rendah, ada nan kolesterol, iya kan? Ada nan asam urat, ada nan rematik, ada saraf terjepit. Jadi kita pergi ke puskesmas, apa penyakit awak tu nampak sinan melalui urin. Maka kita disuruh disiplin oleh dokter itu supaya penyakit ini jangan bertambah, malaki awak barangke. Ya kan? Artinya Allah sempurna kesehatan tu. Sampai kita menegetis, ibu-ibu dan bapak-bapak, tidak bertambah penyakit itu dong. Boleh awak pai. Ya kan? Ya kan? Itu istita'ah. Istita'ah jo kesehatan. Sudah tu alai. Istita'ah jo ilmu manasi. Kalau tahun kini, kau pak tidak ragu jemaah haji nan pai le. Sebab itu 3 tahun manasik, tidak ada manasik dan selama kau. 3 tahun. Lah 3 tahun jamaah kau mana? Manasik, tidak ragu lagi. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau ilmu manasik ini tidak kita ikuti, walaupun gelar akademik kita sudah sampai profesor, iya kan? Tak bisa, Pak. Bentuk ayam gadang masuk surau beribadah nanti. Tak tentu nang kediojo. Maka kita ikuti manasik. Ambo ada profesor, Pak. Mau tak bisa KKBIH ada Pak Ustaz. Bisa tak Pak Ustaz maja manasik ke rumah ambo? 2 kali saja di seminggu sudah semain saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, tiba ambo senan kata beliau. Nya profesor mah. Pak Ustaz, kita simak di TV satio salat ado seorang mati di Mekah di Madinah. Tutup penyebabnya dek talampau rami, Pak Ustaz. Udara beda jadi negari awak. Kok diusulkan begitu, Pak Ustaz? Indak di bulan haji, saya pai haji kodo. Bulan Muharram pai lo setengah. Ya kan? Misalnya 200 juta. Berapa orang awak bisa pai 200 ribu. Dibagi bulan Muharram naik haji, bulan Safar naik haji, ya kan? Bulan Jumadil awal naik haji. Pokoknya dibagi jemaah tu. Kan tak sasak-sasak dah. Ya kan? Kata ambo kalau boleh de Allah mode itu, mungkinlah saja sehari nyusun de Kemenak mode itu leh. Jadi beliau itu profesor di bidangnya, Pak. Ternyata tidak pernah beliau membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah haji. Ya kan? Kalau beliau ada membaca ayat, tentu pendapat beliau tidak begitu. Allah mengatakan bagaimana? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulannya sudah ditentukan atau dimaklumi. Tapi sejak bulan puasa boleh berangkat haji itu, Pak. Kalau ada aturan pemerintah pada itu. Sejak Ramadan lah boleh awak pergi. Boleh haji ifrat? Boleh. Boleh awak melakukan haji ifrat bulan puasa tu awak pergi? Boleh. Cuma sampai tanggal 10 Zulhijjah awak berpakaian ihram saya. Pantangan larangannya banyak. Sejak Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai tanggal 10.
Sampai bulan 10 hari berpakaian ihram. Kalau ibu-ibu ndak wa'ana dah. Pakaian ihramnya lah itu jo. Kami laki-laki ko anduk gadang tu sedua lainnya. Bercelana dalam ndak boleh awak tagak lutut ke lalu. Orang lalu. Ini ibu-ibu bapa. Maka disuruh oleh Allah haji dulu, umrah dulu. Dari ayat memang haji wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji itu dan umrah. Sedangkan kita yang berangkat sekarang akanlah berangkat berakoloter. Tapi itu terpecah-pecah Pak. Kalau Padang tidak bisa utuh. Jadi Bapak Ibu yang dipisahkan dengan teman itu alhamdulillah. Dapat pai tahun kini alhamdulillah. Ya Allah, ternyata saya berangkat tahun ini. Walaupun saya berdua saja dengan suami saya dan istri saya. Walaupun kami sudah disusun 1 regu 11 orang, ternyata engkau pisahkan ya Allah. Inilah takdirmu. Kita terima saja dengan tabah dan sabar. Sebagian orang Pak sudah bayinya memeriksa kesehatan di puskesmas tadi. Alahnya lo ada nanggak apa penyakit itu gula Pak. Tapi bisa dikontrol kalau apa tuh. Ini kan hanyalah balik di puskesmas tu ndak amu mematuhi aturan dokter tadi dah. Ndak pasak nang gambar ya. Ini kan nang kiri makan lagi. Hidangan ke dokter ko sado. Tiba beko memereso lah di tabiang. Kalau di pereso balik masuk asrama tu. Ternyata penyakit tu tambah parah. Ndak boleh pai. Merabon. Kan piti dah ndak je ko mati. Dia pai mati sekenya dia je. Atu salah tu Pak. Kesinan tu pai haji ndak pai Kalau mati rencak siko lepas kubur di perak rambutan. Sinan kama akannya jaliak dicucu kubur tu lah lenggek-lenggek tu. Ya kan? Apa lenggek-lenggek kubur. Mati rencak lah lewat di negara awak kau lah. Jaleh kuburan awak. Tapi kalau kebetulan kita mati, tu ialah hajal tu mah. Awak sakit, dek nak patuh jolongnya mematuhi aturan kesehatan, ditagah pai, jangan bersikareh awak. Ya kan? Tak pergi aja lagi. Yalah. Kesehatan lulus piti hado. Ilmu manasik cukui. Allah istita'ah ado je leh. Kalau orang bagaduh di sinan, ndak aman negari itu, ndak jadi istita'ah. Pernah mode itu dulu Pak, nyoh gaduh di orang si akhiran. Ndak jadi haji tahun itu. Karena tidak aman, kondisi tidak aman. Atau istita'at. Banyak macamnya. Bukan uang saja. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, dengan aturan berumrah dulu, ya kan? Maka kita kena denda. Namanya dam. Bagi bapak dan ibu nan mengikuti manasik, dam tu di buku manasik disabui juga korban. Tapi tidak sama je korban awak siko tu tu. Dam tu darah. Ya kan? Untuk menebus mandando de awak mengerajon umrah dulu. Mengko tidak biarlah kambing. Kalau ada bertujuh awak, ada orang bapak-bapak nan disiplin, nyokabang saya memasuk MPT untuk membayar dam. Tapi ada orang yang ingin melihat damnya itu nampak dinya orang mandabiyat. Ingin. Itu ada pula, diberi pula ke lapangan. Apailah ke pasar taranak tu. Atulah bedanya jawi nanawak dabiyah siko jo untuk. Kan? Ada orang pai takui ke Makkah ko Pak, dipatakui untuk tu menyebarkan virus. Tadi sudah saya bacakan ayatnya. Tidak ada onta menyebarkan virus. Dahulu kata orang Ebola. Itu orang Yahudi itu, mengejek. Sudah tu antar.
Jangan, itu bisa berpindah di tanah air nanti. Tidak usahlah pergi ke Makkah untuk menyebarkan virus. Kaum muslimin, caliaklah Al-Quran, surah Haji ayat 36. Aba'a unto. Onta itu kami jadikan untuk kamu, waja'alna lakum bagi kamu, min sya'airillah. Di antara syiar agama Allah. Lakum fiha khair. Nah, kita uraian cik-cik. Ibu bapak nampai haji jo umrah. Untuk kan banyak sinan. Ada ndak padang rumput laweh tempatnya makan? Ndak ada kan? Bangkau untuk tu kapuk jo. Inilah kata Allah min sya'airillah tadi. Allah memperlihatkan kebesarannya. Air ludah untuk tu pak, ya kan? Bisa menghancurkan besi, bisa menghancurkan koral, bisa menghancurkan kerekel. Jadi basi bekas, basi paku dan bakare itu ya, asal berhenti itu makan sama pak. Tiba dalam mulutnya langsung cair karena ludahnya. Ini tidak dapat rumput nanya tidak ada. Siko kan banyak rumput. Nyobali de Haji Nurli 2 pak untuk tu mahal. Tidak sampai setahun. Walaupun rumput murah siko. Udara tidak sesuai dengan. Mati. Di kebun binatang, di Bali orang untuk tu, mati jo. Jadi kalau ada apa berencana berternak untuk pindah ke Makkah tinggal. Persiapan rumah siko. Tidak bisa dibawa kemari untuk tu. Dia sesuai udara di sana. Cik, sudah tu alai. Kalau biar untuk tu. Asa untuk batino, ya kan? Biar inyo tu mandul, biar beranak ketek, biar mengandung, biar ndak beranak ketek, dan susunya beraya terus. Atungku itu binatang di bawah Nabi berjalan. Jadi Nabi memarah di jalan tu. Kalau Jawi awak beranak keteknya, lampir beranak, baru susunya beraya. Untuk ndak? Kemudian sekali minum, tu lamonya minum. Tapi tahan air tu sampai bulan dalam paruhnya. Atau keistimewaan untuk. Terakhir untuk tu keistimewaannya kita caliak. Tidak berkabik-kabik serupa Jawi wak sikot. Ya kan? Pak Sudirman dan tukang rekam kaji. Kok kedidabih dikabik lo mah. Ya kan? Kau nak mengeretangnya mah harus dikabik. Ya kan? Untuk tu tak Bismillahirrahmanirrahim kecik tukang jagal tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Pisaunya memang sangat tajam. Tak perlu dikabik. Atau istimewanya. Maka jangan kita takut onta menebarkan virus. Binatang istimewa diciptakan oleh Allah. Mahal daripada kerbau harganya. Jadi awak mendabih besok bapak-bapak nan hadir sinan sabalun Jawi konyo dabih dek malin, ya kan? Amba bisik ke telinga Jawi tu ke besok kan ibu-ibu dembau tu. Nan siku Jawi kan bertujuh mah. Aba besok ke telinga Jawi tu lo. An ke kami tanyuan ustaz. Lah ini yang ke Jawi tu. Kok pandailah Jawi tu ngecek alul lebu. Nah itu Jawi korban tu paling tinggi umurnya 5 tahun. Alah di dabiah orang. Ikolah 70 alunya kena dabiah le. Akan syukur awak jadi orang. Kan? Kalau kini patokannya ya, awak kan banyak bape Android. Abara beli paket sebulan, bara setahun. Cuitong. Ya kan? Mau korban tak satu menerima dagian saya, aku salah kerja. Ya kan? Itu bara beli paket tiap bulan setahun bara nantak mau berhenti merokok abarabi bararukui pokok sehari mau korban tak sah tak satu. Kaum muslimin para jemaah, korban itu qaraba yaqrabu qarban. Ambo walaupun tak masuk ke utak ambo ketika sekolah pak di pesantren ambo tu dulu ada baraja ilmu kur. Anda masuk pelajaran tu ambo tu. Asalah itu guru nan masuk ke majan ilmu kur tu ambo lah sama je orang menengah kaji kalau itu.
Tidak masuk pelajaran itu dembo. Tapi adonan takana dembo. Antara kita dengan Allah sama dengan dua titik disambung oleh satu garis. Titik yang satu Allah, titik yang satu kita. Kalau kita semakin mendekat kepada Allah, maka kita semakin terhindar dari maksiat. Jadi orang bermaksiat, Pak, itu tandanya jauh dari Allah. Orang dekat dengan Allah tidak mau bermaksiat. Karena dia dikontrol oleh Allah itu. Orang yang jauh dari Allah, nyuruh setan mairian orang tu lagi. Sasi enalah pajatu selama-lamanya. Jadi titik tadi kalau mendekat ke titik yang satu lagi, garis penghubungnya ini akan semakin lurus. Kalau titik tadi menjarak, maka garisnya kepencong-pencong berkelok-kelok. Salah satu ibadah yang akan memperdekat hubungan kita dengan Allah adalah kurban. Kalau menurut ayat bantu wajib, Pak. Inna a'taina kal kautsar. Itu tidak bisa kita dutukan kepada Pak. Sesungguhnya engkau Muhammad dan umatmu aku bari nikmat nan banyak kepada Allah. Bahasa tu orang ahli matematik gua masih netungnya. Bahasa mau-samonya menghitung nikmat Allah tidak bisa dihitung. La tuhsuha. Tidak bisa dihitung nikmat Allah. Allah mengatakan kawak nak menerima nikmat banyak tu. Fasalli, salatlah untukku. Wanhar, dan berkorbanlah. Kalau menurut ayat itu seakan-akan korban itu wajib. Karena perintahnya dalam fi'il amar. Wanhar, berkorbanlah. Ancamannya apa? Inna syani'aka huwal abtar. Sianan menantang Allah, dia akan terputus dengan Allah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau cara pembagiannya segala macamnya, lah hambodanga kepatangkolah diurean dari anak kita Asyam Hafiz. Yang dia itu kuliah di Arab tuh. Ya di Yaman. Ya kan? Nah, ini Ustadz muda ganteng ya. Pinyalah ini itu. Nah, ini bapak ibu-ibu yang ya kan? Lah diuraikan. Kemudian membaca lihat di grup-grup awak, ya kan? Itu ada kiriman bagaimana pembagian daging korban. Itulah ketua ulama. Kalau Pak baca tu, ya kan? Dari Buya Gus Rizal. Dari uren-uren itu jangan diubah jadi awak melaksanakan. Karena awak, ya kan? Bagaimana kata ulama itu, lakukanlah seperti itu pembagian daging korban. Mudah-mudahan Allah menerima korban kita tahun ke tahun. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.